Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Ketemu lagi dengan channel novel kita, novel kesayangan Anda semua. Mohon dukungan subscribe, share dan like-nya, agar channel ini bisa berkembang dan semakin bersemangat untuk menampilkan novel-novel terbaru ya teman-teman. Selamat menikmati dan semoga terhibur ya. Bab 101. Akan tetapi, mungkin ini adalah terakhir kalinya. Zain adalah orang yang jarang anggap serius. Tapi kalau dia sudah membuat keputusan dan menyebutkan kata cerai, maka pasti Bukhari sekadar candaan saja. Angel menarik lengan baju Nancy sambil berkata, "Mami, apa kita perlu menjelaskan kepada Paman Zain?" Namun, Nancy memiliki jati diri yang gengsi. Awalnya Nancy hanya ingin membantu Siska menyembunyikan identitas Angel dengan membohongi Zain. Dia mengira Zain tidak peduli. Siapa sangka, Zain malah marah besar, bahkan mau cerai dengannya. Siska pun tiba dengan tergesa-gesa. Apa yang terjadi? Di mana Pak Zain? Apa dia sudah pergi? Ketika melihat Siska datang, Angel langsung menghampirinya dan berkata, "Ibu, Mami marahan dengan Paman Zain." "Paman Zain mau menceraikan Mami?" Siska dengan terkejut bertanya. "Apa yang terjadi, Nancy?" Nancy membelakangi mereka sambil menyeka air matanya. Setelah menenangkan diri, dia membalikkan badannya dan berkata dengan cuek, "Cerai saja." "Siapa yang takut? Aku juga nggak mencintainya, kok." Siska merasa sangat bersalah setelah mengetahui apa yang terjadi. "Aku akan menjelaskan kepada Pak Zain kalau Angel bukan anakmu. Dia pasti menceraikanmu, karena sudah salah paham." Nancy menahan Siska sambil berkata, "Nggak perlu lagi, biarkan saja kalau mau cerai. Aku juga nggak ingin hidup bersamanya. Dari awal, pernikahan kami adalah pernikahan bisnis. Kalau dia yang mengajukan perceraian, maka ayah dan ibuku nggak bisa menolak lagi. Kalau aku yang minta cerai, seumur hidup ini juga nggak bakal bisa cerai. Sebenarnya bisa cerai dengannya karena Angel juga lumayan baik." Siska menatapnya dengan cemas sambil berkata, "Kenapa aku merasa ini bukan kata-kata hatimu? Apa kamu benar-benar nggak mencintai Pak Zain?" "Nggak, bagaimana mungkin aku mencintainya? Apa kamu sudah lupa kalau orang yang kusuka adalah Alan?" "Nancy, kamu jangan membuat keputusan yang akan kamu sesali hanya karena emosional sesaat. Kalau Pak Zain mengatakan semuanya kepada orang tuamu dan mereka tahu alasan cerai, masalah ini juga akan terungkap. Bagaimana mungkin orang tuamu menyetujuinya? Zain nggak akan memberitahu orang tuaku kalau mau cerai." "Siska, ternyata kamu benar kalau Hendra dan Zain adalah orang yang sama. Mereka nggak akan membiarkan campur tangan siapapun terhadap keputusan yang mereka buat. Aku selalu bilang kalau Zain nggak jelas, tapi sepertinya kamu lebih mengenalnya dibandingkan aku. Sejujurnya, ini pertama kalinya aku melihat Zain marah. Dulu, aku selalu merasa dia nggak bisa marah dan cuek terhadap semua yang kulakukan." Siska tersenyum dengan tidak berdaya. "Kamu selalu bilang aku bodoh. Sebenarnya kamu yang bodoh. Jangan-jangan kamu mengira pria seperti Pak Zain akan membiarkan istrinya punya anak yang sudah 6 tahun. Dia nggak mencintaiku dan kami hanya pernikahan bisnis. Untuk apa dia merasa nggak terima? Ini sama dengan kamu mempermalukannya dan kamu hanya tinggal memberitahu kepada semua orang saja. Menurutmu, bagaimana mungkin dia nggak marah? Lagi pula, kalau dia benar-benar mau menceraikanmu, Grup Oswald pasti akan menghentikan semua investasi terhadap grup Gwen. Nancy, ini bukanlah masalah remeh. Apa kamu bisa menanggung semua akibat dari perceraian ini?" Nancy tentu saja tidak takut cerai. Paling tidak hanya berpisah saja. Akan tetapi, Nancy menjadi kesulitan ketika memikirkan grup Gwen masih membutuhkan dukungan dana dari grup Oswald. Nancy memegang wajahnya sambil berkata, "Nggak mungkin setelah semua ini, aku masih minta damai dengannya, kan?" Siska tahu kalau Nancy tidak bisa menurunkan gengsinya. Dia pun berkata, "Aku yang akan menjelaskan kepada Pak Zain." "Jangan. Kalau dia memberitahu Hendra, selama seminggu di kota Yumeda,
aku sudah memikirkan banyak hal. Angel adalah anaknya Hendra. Bagaimanapun aku menyembunyikan hal ini, suatu hari Hendra juga akan mengetahuinya. Aku juga nggak berhak melarang mereka saling berkenalan. Masalah ini tetap saja nggak bisa dihindari. Lagi pula, aku nggak mungkin membiarkan masalah ini menjadi sumber perceraian kamu dan Pak Zain, kan? Nancy merasa ada yang aneh pada Siska, tapi dia tidak tahu di mana keanehannya. Apa kamu pernah berpikir kalau Hendra sangat berkuasa di kota Aroha? Dia bisa kapan saja merebut hak asuh Angel dan kamu nggak bisa mengalahkannya. Apa kamu nggak tahu kalau di kalangan mereka banyak kasus memilih anak dan menyingkirkan ibunya? Bab 102. Memilih anak dan menyingkirkan ibunya. Bukannya Siska tidak pernah mempertimbangkannya. Dia bahkan sudah membuat keputusan selama Hendra mengizinkannya untuk bertemu dengan Angel beberapa kali. Angel pasti akan menjalani hidup yang lebih baik bersama Hendra. Siska hanya mentertawakan diri sendiri. Kalau Angel bersama Hendra, dia nggak mungkin nggak sanggup melakukan operasi puluhan juta. Nancy, aku nggak sanggup menghidupi Angel. Sekarang Angel memerlukan standar hidup yang lebih baik dan aku nggak sanggup memberikannya. Kalau Angel sehat-sehat saja, aku akan berusaha untuk merebut hak asuh dengan Hendra. Walaupun tidak sanggup merebutnya, Siska juga harus berusaha. Tapi, hidup Angel lebih bahagia ketika bersamamu. Angel masih berumur 6 tahun, dia boleh nggak memiliki ayah, tapi kehilangan seorang ibu sama dengan kehilangan sebuah rumah. Apa yang dimiliki Hendra, selain uang? Apa yang bisa diberikannya kepada Angel? Kalau dia menikahi Kimiko, Angel sangat senang bersama Hendra, Angel juga sangat menyukainya. Apa? Kenapa mereka berdua? Siska menceritakan dari awal bagaimana Hendra bisa mengenal Angel. Nancy dengan tercengang berkata, apa hubungan? Darah berpengaruh begitu besar? Ya, aku juga nggak menyangka kalau Angel begitu menyukai Hendra. Tapi, ini juga bagus karena sudah terbiasa duluan. Saat berpisah, mungkin Angel juga nggak akan terlalu sedih. Kalau Angel terus menangis, maka aku akan membuat diriku menjadi kejam. Nancy melihat Siska dengan tatapan aneh sambil berkata, Siska, apa kamu sudah memutuskan untuk memberikan hak asuh Angel kepada Hendra? Apa yang bisa terjadi kalau aku menolaknya? Cepat lambat Hendra akan mengetahui keberadaan Angel, hak asuh Angel juga akan diambil dan aku nggak mungkin bisa mengalahkannya. Tidak bisa mengalahkan, jadi hanya bisa menerima. Hal ini seperti Siska yang dalam 1 minggu menerima nasib hidupnya yang sudah tidak lama lagi. Hanya dengan menahan, maka semua akan berlalu. Angel masih kecil, tapi beberapa tahun lagi dia sudah besar dan nggak akan begitu ketergantungan dengan ibunya lagi. Nancy merasa kepulangan Siska dari kota Yumeda kali ini membuat Siska terlihat lebih menyedihkan dibandingkan patah hati. Nancy menjadi tegang ketika teringat pertolongan darurat 3 tahun lalu. Dia menarik tangan Siska sambil bertanya, Siska, apa kamu sedang sedih karena terlalu banyak masalah yang terjadi dengan Hendra? Siska tahu apa yang sedang dikhawatirkan Nancy. Siska pun menjawab dengan tersenyum, penyakit. Depresiku sudah sembuh lama, kamu nggak perlu begitu tegang. Selain itu, pertolongan darurat 3 tahun lalu terjadi karena overdosis obat tidur, bukan karena bunuh diri. Benarkah? Kamu harus memberitahuku kalau ada yarik terjadi pada dirimu. Kamu tahu kalau kamu adalah teman terbaikku, jadi kamu nggak boleh ada masalah lagi. Siska hanya terdiam melihat Nancy yang begitu mengkhawatirkannya, dia pun hanya menjawab, oke. Sudahlah, biarkan aku menahan kepahitan hidupku sendiri. Untuk apa aku melibatkan Nancy untuk menderita bersamaku? Barwunglah. Zain duduk sambil minum segelas demi segelas bir. Saat Hendra tiba, dia melihat segala jenis bir sudah diminum oleh Zain. Ketika Zain hendak lanjut minum lagi, gelas di tangannya direbut dan dilempar ke meja. Aku nggak akan mengantarmu ke rumah sakit kalau lambungmu bolong. Hendra duduk di sebelah Zain. Zain mengambil gelas bir, lalu mendongak dan menghabiskannya. Dia tertawa dengan sinis sambil berkata,
Hendra, kamu ini memang jahat. Dulu saat kamu keluar dari penjara, aku dan Billy mengadakan pesta untukmu. Tapi malam itu kamu minum kebanyakan sampai lambungmu berdarah. Siapa yang mengantarmu ke rumah sakit? Kamu 3 tahun dalam penjara nggak menyentuh alkohol. Saat kamu baru keluar malah langsung minum 3 botol bir dengan kadar alkohol 56%. Sebenarnya kamu lebih gila dariku. Zain merasa dirinya tidak sekejam Hendra, tapi malam ini tidak boleh ada satu orang pun yang melarangnya untuk bersenang-senang. Bab 103. Hendra menuang segelas vodka dan menyesapnya. Jari-jari panjang dengan sendi yang jelas mengetuk gelas sambil berkata, "Katakanlah, apa yang terjadi?" Hendra jarang melihat Zain minum sebanyak ini. Zain meneguk bir keras, kemudian mengeratkan giginya berkata, "Aku sudah mau cerai. Ini pertama kalinya aku mendengar hal ini. Lumayan menarik juga." Hendra mengangkat alisnya dan menyentuh gelas Zain dengan santai sambil menyesapnya. Rasa pedas bir terasa menusuk di bagian tenggorokan hingga membuat Hendra mengernyit. Bagi Hendra, kata-kata Zain seakan-akan seperti mengatakan, cuaca malam ini lumayan dingin. Reaksi Hendra yang tenang seakan-akan tidak menghormati teman baiknya. "Hei, teman. Apa kamu ini manusia? Aku bilang, aku mau cerai." Hendra meliriknya sambil menjawab dengan lugas, "Aku nggak pernah menikah, jadi aku nggak tahu rasanya cerai." Zain hampir saja tersedak. "Apa ini caramu menasihati orang? Tapi, sepertinya kamu lebih mengenaskan dibandingkan aku. Setidaknya aku masih punya kuburan untuk mati. Kalau kamu mati sendirian di hutan belantara, kamu kelihatannya nggak terlalu sedih. Aku masih ada kerjaan lain. Kalau begitu aku kembali dulu, ya." Hendra berdiri dan berlagak mau pergi. Zain menarik lengan Hendra sambil berkata, "Jangan. Kalau kamu pergi, aku mau curhat dengan siapa? Kamu yang minta cerai atau dia?" "Aku yang minta cerai. Mungkin dia nggak menyangka aku bisa menceraikannya." "Alasan?" Hendra bertanya dengan ekspresi cuek seakan-akan bukan mencemaskannya, melainkan menanyakan pekerjaan. Zain merasa lucu hingga berkata, "Kenapa kamu begitu serius seperti pegawai yang mengurus perceraian di kantor sipil? Sebenarnya kamu suka Nancy atau enggak?" Hendra memang tidak banyak bicara, tapi semua pertanyaannya langsung menuju ke inti. Zain melongo sebentar. Sepertinya, dia tidak pernah memikirkan hal ini. Saat itu, dia hanya merasa keluarga Gwen termasuk keluarga terkenal di kota Aroha. Meskipun berbeda jauh dengan keluarga Oswald, tapi masih termasuk setara. Nancy adalah lulusan jurnalistik di Universitas Aroha yang terkenal. Dia juga wanita yang cantik dan sopan di depan orang tua. "Kamu juga tahu kalau saat itu keluargaku terus mendesakku. Aku merasa cocok, jadi coba untuk bersamanya. Siapa sangka, setelah menikah 2 tahun, hidupku seperti seorang biksu yang bebas dari wanita. Itu masih bukan masalah. Sekarang dia malah punya anak kurang lebih 6 tahun, dia bahkan bilang itu adalah anaknya dengan mantannya. Aku sangat marah dan langsung meminta cerai." Zain semakin marah ketika menceritakannya hingga langsung minum bir. Hendra menyentuh gelas bir sambil berpikir dan berkata, "Cinta pertama. Bukankah cinta pertamanya adalah Alan itu? Sampai sekarang juga nggak pernah kembali. Kalau dia kembali, aku mau lihat wajahnya setampan apa hingga nggak bisa dilupakan oleh Nancy selama ini." "Kamu sudah nggak punya harapan lagi. Cerai saja." Zain melihat Hendra dengan terkejut. "Apa kamu ini masih temanku? Sebaik apapun kamu, apa kamu bisa mengalahkan cinta pertama?" Zain menggenggam gelas bir dengan ekspresi masam sambil mengakui, "Betul juga. Kamu adalah orang yang berpengalaman. Kamu paling tahu sebesar apa pengaruh dari cinta pertama." Zain tidak pernah kalah dalam hal saling melukai Hendra dengan emosi berkata, "Nggak ada yang menganggapmu bisu kalau kamu diam saja." Saat ini, ponsel Zain pun berdering. Zain melirik layar ponsel dengan tidak senang. Siapa yang menelepon di jam ini? Akan tetapi, Zain tetap mengangkat teleponnya. Suara yang muncul dari ponsel adalah sebuah suara wanita lembut yang tidak asing. "Pak Zain,
Aku Siska. Siska. Hendra yang sedang memegang gelas bir pun tercengang setelah mendengarnya. Bab 104. Siska, ada apa kamu mencariku? Apakah Nancy yang menyuruhnya untuk menjadi penengah? Tapi, aku dari dulu benci Siska, jadi Nancy nggak mungkin sebodoh itu menyuruh Siska menjadi penengah. Pak Zain, apa kamu punya waktu sekarang? Nggak. Zain menolak dengan tegas. Siska terdiam sesaat, kemudian berkata dengan serius, Pak Zain, aku tahu kamu sangat membenciku, tapi aku mencarimu karena ada hal penting yang mau ku beritahu. Kalau kamu punya waktu, kita bicara sebentar. Hal penting. Zain melirik Hendra yang berada di sampingnya, tiba-tiba berkata, kamu tahu Bar Wungla? Sekarang aku sedang minum di Bar Wungla. Kamu boleh datang ke sini. Setelah memutuskan telepon, Zain menyentuh bahu Hendra dengan, Siska sebentar lagi datang. Apa kamu nggak penasaran ada hal penting apa yang mau dikatakannya? Hendra menghempaskan tangannya dengan ekspresi tenang sambil menjawab, aku nggak akan ganggu waktu kalian kalau memang ada pembahasan penting. Zain menahannya sambil berkata, kamu jangan berpura-pura lagi. Aku tahu kalau kamu ingin tahu, kamu nggak boleh pergi, karena aku sudah mabuk. Kalau kamu pergi dan dia punya niat lain, nama baikku nggak bisa dibersihkan selamanya. Hendra tertawa dengan kesal, kamu kira Siska buta? Apa kamu nggak pernah dengar kalau selera sesama teman baik itu sama? Bagaimana kalau dia tertarik padaku? Sepertinya Nancy nggak mencintaimu, kan? Hendra, kamu memang kejam. Setelah 15 menit berlalu, Siska pun tiba di Bar Wungla. Zain melambaikan tangan padanya, di sini. Siska melihat ke arah suara berasal, dia terkejut ketika melihat keberadaan Hendra. Siska pun berjalan ke sana dengan menahan rasa malu. Dia menyapa Hendra dahulu. Maaf, aku nggak tahu kamu di sini. Siska pernah berjanji untuk tidak muncul di depan Hendra lagi. Namun, baru berapa hari saja sudah bertemu. Hendra dengan santai menjawab, ini bukan pertama kalinya kamu mengingkari janji, aku juga sudah terbiasa. Dulu, mereka janji untuk bersama selamanya, tapi itu hanya sekadar kata-kata saja. Kata-kata Hendra seakan-akan bermaksud kalau Siska adalah residivis. Luka di bagian dada Siska tiba-tiba terasa sakit. Siska terpaksa menjelaskan, aku juga nggak akan datang kalau aku tahu Pak Hendra ada di sini. Jari tangan Hendra yang memegang gelas pun tiba-tiba mengeluarkan tenaga dan membantingkan ke meja. Hendra dengan nada tidak senang berkata, aku pergi ke kamar mandi dulu. Dia pun langsung melewati Siska dengan cuek seakan-akan Siska tidak ada di sini. Zain mulai merokok dan menaikkan kakinya yang panjang pada penyangga kursi sambil bertanya, katakanlah, ada apa? Sebenarnya Siska ingin menjelaskan kalau Angel bukan anaknya Nancy dengan Alan, melainkan anaknya Siska dengan. Namun, siapa sangka Hendra kebetulan di sini. Saat itu, Siska belum memutuskan bagaimana untuk jujur dengan Hendra dan hari ini jelas bukan waktu yang tepat. Pak Zain, anak itu bukan anak kandung Nancy. Kamu sudah salah paham. Zain langsung menanyakan kembali, oh, kalau bukan anak dia, apa itu anakmu? Siska langsung tercengang hingga wajahnya memucat. Sekarang seluruh pikiran Zain dipenuhi dengan masalah cerai yang meresahkan, ditambahkan dia sudah minum terlalu banyak bir, jadi dia tidak memperhatikan keanehan pada Siska. Zain hanya mengernyit dan berkata, kamu beritahu Nancy, suruh dia datang sendiri kalau dia ingin berdamai. Untuk apa dia menyuruh penengah? Tapi, aku tetap nggak akan menerima keberadaan anak itu. Siska menarik napas yang panjang dan menenangkan dirinya. Anak itu bukan anak Nancy dengan Alan. Dia mengadopsi anak itu dari panti asuhan dan sudah mendanai anak itu selama beberapa tahun. Pak Zain, kamu sudah salah paham? Apa aku harus percaya kalau kamu bilang itu bukan anaknya? Kalau bukan anaknya, kenapa dia mau berbohong? Zain meniupkan asap rokok. Siska tidak boleh mencium asap rokok. Kalau dia menciumnya, dia akan batuk parah dan luka di bagian dada kirinya sepertinya sudah terbuka lagi karena getaran batuk ini.
Siska terus menahan bagian lukanya dengan kuat. Di saat ini, rokok di tangan Zain tiba-tiba direbut oleh seseorang. Hendra menekankan rokoknya di dalam asbak dengan cepat sambil berkata, "Kamu sudah minum begitu banyak bir dan masih saja merokok? Apa kamu nggak menderita?" Bab 105. "Nggak kok, kenapa? Kamu cemas?" Zain sengaja berkata dengan tidak jelas karena tidak tahu orang yang dicemaskan adalah Siska atau dirinya. Hendra sudah kembali. Siska pun tidak tinggal terlalu lama. "Pak Zain, ini saja yang mau kukatakan. Terserah kamu mau percaya atau enggak, tapi kamu sudah salah paham pada Nancy. Pergilah. Masalahku dengan Nancy nggak perlu campur tangan dari orang luar. Kalau dia benar-benar ingin menjelaskan, suruh dia menemuiku." Siska pun tidak mengatakan apapun lagi dan langsung meninggalkan bar. Perubahan cuaca di musim kemarau di kota Aroha sangat cepat. Hujan badai tiba-tiba datang di tengah malam. Pintu bar di belakang Siska terus dilalui oleh orang-orang. Semua orang itu sangat mabuk hingga tidak bisa berjalan dengan stabil dan terus menabrak Siska. Luka Siska pun tidak sengaja tertarik. Siska kesakitan hingga wajahnya memucat dan pelan-pelan berjongkok dengan menahan dada bagian kirinya. Sebuah mobil Mercedes Maybach hitam melewati depan pintu. Hendra yang duduk di dalam melirik kaca spion tanpa memedulikan apapun. Mobil melaju ke depan lagi. Butiran air hujan sebesar kacang menghantam kaca depan mobil dan langsung disapu oleh penyapu kaca. Sepanjang jalan ini dipenuhi dengan jalanan yang ramai dan bar. Hujan begitu deras di waktu seperti ini tidak mungkin bisa berhasil memesan taksi. Hendra tanpa sadar melirik ke kaca spion belakang. Dia melihat Siska memegang payung sambil. Siska berdiri di koridor depan pintu bar sambil memesan taksi. Menekan bagian kiri dadanya berjalan di tengah hujan. Tubuhnya yang kurus seakan-akan bisa dipatahkan oleh angin yang kuat. Hendra pun semakin mengernyit. Dia memutarkan mobil Mercedes Maybach hitamnya kembali. Ketika Siska menundukkan kepalanya sambil berjalan menuju stasiun kereta bawah tanah, tiba-tiba mendengar suara klakson yang keras di malam hujan yang deras. Siska segera mendongak melihat mobil Mercedes Maybach hitam yang berhenti di sampingnya. Jendela mobil diturunkan hingga menunjukkan wajah Hendra yang tampan. "Naik." Sebuah kata yang terdengar seperti perintah. Siska menggenggam payung dengan erat sambil berkata, "Nggak perlu, aku bisa naik kereta bawah tanah di stasiun depan." Mobil di belakang mendekat, si sopir mencondongkan kepalanya dan berteriak, "Mobil depan. Kamu mau jalan atau enggak? Jangan berhenti di tengah jalan." Namun, Hendra tidak memedulikannya sama sekali. Dia hanya terus menatap Siska. Hendra adalah orang yang sangat mendominasi hingga tidak bisa ditolak oleh Siska. Siska pun menutup payungnya dan hendak duduk di kursi belakang. Akan tetapi, Hendra tiba-tiba berkata, "Aku bukan sopirmu. Duduk depan." Siska membuka pintu sebelah pengemudi dan naik ke dalam mobil. Mobil Mercedes Maybach hitam melaju di malam hujan lebat. "Alamat, kuantar kamu pulang." Siska tidak ingin merepotkannya. Dia pun menjawab, "Kamu turunkan aku di stasiun depan saja." "Aku nggak ingin berutang budi padamu," ujar Hendra. Siska masih menjawab dengan tidak sadar, "Kamu nggak utang." Tatapan Hendra tertuju pada luka di dada bagian kirinya. Siska memakai kaos putih sehingga terlihat jelas dari jejak darah lukanya. "Kita ke rumah sakit dulu." Tangan Hendra yang besar langsung memutar setir mobil menuju rumah sakit. Saat tiba di rumah sakit, dokter mengganti obat untuk Siska, lalu berkata kepada Hendra yang berdiri di depan pintu, "Kamu adalah pacarnya, kan? Cepat kemari bantu aku menahan kapas ini. Plester di sini sudah habis, aku ke gudang farmasi untuk ambil dulu." "Dokter, aku bisa sendiri." Sebelum Siska selesai berbicara, Hendra sudah berjalan masuk. Dokter wanita itu berkata, "Darahnya lumayan banyak, jadi tekan lebih lama." Siska sudah melepaskan kaosnya, dia hanya memakai pakaian dalam saja. Jadi, dia pun tanpa sadar menutup bagian dadanya. "Aku sudah pernah lihat.
Bagaimana aku menahan pendarahanmu kalau karnu tutup seperti ini? Tatapan Hendra membuatnya sedikit tersipu. Siska menurunkan lengannya dan melihat ke samping dengan telinga yang memanas. Hendra menggunakan pinset menjepit kapas untuk menahan bagian luka yang berdarah. Saat dia menekan dengan lebih kuat, Siska langsung kesakitan hingga merintih. Hendra berkata, "Sekarang kamu baru tahu sakit? Kenapa kamu nggak memikirkan pengorbanan apa yang akan terjadi kalau kamu ditikam?" "Karena orang itu adalah kamu, jadi aku nggak memikirkan pengorbanan apapun," ujar Siska sambil menatapnya. Hendra yang sedang menggunakan pinset dan kapas untuk menghentikan pendarahan langsung terdiam. Bab 106. Di saat ini, dokter itu pun kembali dengan membawa perban. "Mari, tempel perban ini. Lukamu lumayan dalam dan perlu waktu yang lama untuk pulih, kamu juga jangan menyentuh air dulu." Siska hanya menganggukkan kepala dan mengiyakannya. Dokter itu memberitahu Hendra, "Kalau pacarmu mau mandi, kamu bantu tempelkan plester tahan air. Tapi lebih baik kalau hanya menyeka badan saja. Untuk sementara waktu ini, dokter, dia bukan pa." Sebelum Siska menyebutkan kata pacar, Hendra sudah membalikkan badannya dan pergi. Siska memakai bajunya dan mengikutinya dari belakang. "Kita sudah ke rumah sakit, sekarang aku juga sudah baik-baik saja. Aku bisa pulang sendiri." Hendra yang berdiri di depannya tiba-tiba berhenti. Siska hampir saja menabraknya. Hendra membalikkan badan dan berkata dengan tegas, "Aku bilang akan mengantarmu pulang, maka aku akan melakukannya. Aku nggak seperti kamu yang bertindak beda dari perkataan sendiri. Aku hanya takut merepotkanmu." Siska melihat ke bawah dengan agak sedih. Seseorang yang sudah melakukan kesalahan akan tetap salah di masa yang akan datang. Inilah yang disebut karma. Siska yang dulu tidak perlu begitu merendahkan dirinya di depan Hendra. Dia bisa manja dan melakukan apapun di depan Hendra. Selama tidak mengkhianatinya, Hendra tetap akan bersabar terhadap Siska. Namun, Siska telah menghancurkan rasa sayang Hendra terhadapnya. Siska pun memberitahu alamatnya saat masuk ke dalam mobil. Suasana sepanjang jalan terasa sangat hening. Ketika mendekati perumahan, Siska tiba-tiba bertanya, "Kalau aku mati, apa kamu masih membenciku?" Hendra terdiam sesaat, kemudian menjawab, "Apa hubungannya aku benci atau enggak dengan orang yang sudah mati? Lagi pula, orang mati enggak tahu pemikiran orang hidup juga." Siska pun menjawab, "Sepertinya juga masuk akal." Siska hanya berharap untuk mati tanpa penyesalan saja. Akan tetapi, setelah dipikirkan apa gunanya mati tanpa penyesalan, orang mati sudah tidak memiliki apapun lagi. Namun, Siska tidak tahan untuk serakah. Lagi pula hidupnya sudah tidak lama lagi, jadi dia hanya ingin memberanikan dirinya untuk satu kali. "Hendra, ada sesuatu yang belum kuberitahu, ini termasuk rahasiaku. Aku akan memberitahumu, tapi kamu harus menemaniku melakukan sesuatu." Siska jarang-jarang begitu berani dan menatapnya dengan mata melebar. Nada bicaranya bahkan terdengar sedikit mengancam. "Siska, apa kamu sedang bernegosiasi denganku? Kalau memang itu menurut Pak Hendra, maka anggap saja begitu." Hendra tersenyum sinis sambil menjawab dengan cuek, "Aku nggak tertarik pada rahasiamu. Apalagi tentang kamu. Keluar." Hendra sama sekali tidak memedulikannya. Mobil sampai di depan perumahan. Siska menggigit bibirnya dan berusaha untuk terakhir kali. "Aku hanya punya sebuah permintaan, yaitu menemaniku melihat Laut Bonami. Setelah itu, aku akan memberitahumu rahasiaku dan aku nggak akan mengganggumu selamanya." Siska melepaskan sabuk pengaman, kemudian mendekati Hendra dan menempelkan bibir merahnya pada bibir Hendra. Sebuah ciuman yang inisiatif terasa sangat jelas dan menggoda. Hendra langsung tercengang. Siska berkata, "Pertimbangkanlah." Setelah mengatakannya, Siska membuka pintu mobil dan keluar. Di luar masih hujan, tapi Siska tidak sempat membuka payungnya, jadi dia hanya lari menerjang hujan deras. Siska takut Hendra akan menangkapnya kalau dia lambat selangkah. Dia langsung berlari ke dalam koridor kecil.
Dia bersandar di dinding dengan terengah-engah. Tadi aku terlalu nggak tahu diri. Beraninya aku mencium Hendra, Hufet. Tapi, rasa nggak takut mati seperti ini lumayan menyenangkan. Orang yang sudah mau mati akan melakukan apapun dengan rasa gila. Siska sudah menahan terlalu lama. Dia tidak ingin menaharinya lagi. Selama sisa hari-harinya, Siska hanya ingin menjadi gila dan merasakan perasaan menjadi seorang penjudi. Terhadap Hendra, Siska tidak peduli apapun pilihannya. Mungkin saja Hendra mengiyakannya. Mobil Mercedes Maybach hitam melaju dengan cepat dalam hujan deras. Saat tiba di Cemara Praya, Hendra langsung berjalan masuk tanpa membawa payung hingga seluruh tubuhnya kehujanan. Philip sudah kembali ke desa, Cemara Praya kembali menjadi sangat sepi. Ketika pintu terbuka, Kentang langsung menghampirinya, miau. Hendra menyalakan sebuah lampu malam sambil menggendong Kentang berjalan ke sofa. Di atas sofa terdapat sebuah celana dalam wanita. Ini jelas-jelas kerjaan dari Kentang. Hendra mengambil dengan mengernyitkan kening, lalu menanyakan Kentang, apa kamu anjing? Kenapa gigit ini? Kentang mengeong dengan tatapan tidak bersalah. Kentang, aku seharian gak makan, mulutku sangat bosan. Ketika Hendra hendak membuang celana dalam wanita itu ke dalam tempat sampah, dia melihat lagi dan merasa mungkin barang Siska yang tertinggal. Lagi pula, Hendra mungkin sudah terlalu lama tidak ada orang yang merayakan ulang tahun untuknya hingga Siska pun sudah lupa dengan rasa kue ulang tahun. Kelang, kelang, kelang. Nancy berlari dengan memegang 2 botol sampanye. Siska, selamat ulang tahun. Siska pun tidak berhenti meneteskan air mata. Kenapa kamu menangis? Ulang tahun harus dirayakan dengan bahagia. Aku dan Angel sudah mempersiapkan dari sore. Cepat buat permintaan. Siska mendongak untuk menghentikan air matanya. Kemudian mendengus sambil berkata dengan senyuman lebar. Aku tiba-tiba nggak tahu harus meminta apa. Angel menyarankan, Ibu, cepat doakan aku mendapat ayah yang tampan. Siska dan Nancy langsung tertawa. Siska langsung menyatukan kedua tangannya sambil memejamkan mata. Setelah memikirkannya, Siska pun diam-diam membuat 3 permintaan. Setelah membuat permintaan, mereka pun memotong kue. Mereka bertiga bermain hingga wajah mereka dipenuhi dengan krim. Angel menjilat garpu yang dipenuhi dengan krim sambil bertanya, Ibu, apa yang kamu minta tadi? Apakah ada meminta untuk kencan dengan pria tampan? Doa nggak akan terkabul kalau diucapkan. Nancy berkata dengan nada bercanda. Semua anak-anak takut dengan ayah tiri. Tapi kamu malah mendesak ibumu untuk mencari pria tampan. Angel dengan percaya diri berkata, ayah tiri jahat karena sifatnya yang buruk. Tapi, ayah tiri yang kupilih pasti punya sifat yang baik. Wah. Kamu sudah memilih seseorang untuk ibumu? Siska mengambil tisu untuk menyeka krim di mulut Angel dan berkata, Ibu sudah puas selama bisa bersama Angel. Jadi, Ibu nggak pacaran juga nggak bakal sedih. Lagi pula, Siska sudah tidak suka pacaran. Cinta hanya bisa menyakiti. Angel memanyunkan mulutnya dan mencium pipi Siska, lalu berkata dengan serius, Ibu, aku masih punya kejutan untukmu. Tapi, bukan malam ini. Kejutan apa? Tanya Siska dengan penasaran. Rahasia, tapi, ibu pasti akan suka. Siska pun bertanya, jadi, kapan memberitahu ibu? Bab 74. Angel memiringkan kepalanya berpikir sebentar. Kemudian menjawab, mungkin, hari Sabtu. Mungkin hari Sabtu nanti paman tampan punya waktu. Nancy pun pulang setelah makan kue. Angel mandi dulu. Kemudian duduk di tempat tidurnya sambil bermain tablet. Saat Siska pergi mandi, Angel langsung menggunakan jam tangan kecilnya untuk menghubungi seseorang bernama Paman Tampan. Telepon pun terhubung dengan cepat. Halo, Angel. Angel dengan terkejut berkata, wah, Paman, kali ini aku belum bilang namaku. Kenapa kamu tahu ini aku? Hendra menjawab dengan nada bercanda. Orang yang berani menggangguku di tengah malam gak banyak. Kamu termasuk salah satunya. Angel bukan pertama kali menghubungi Hendra namun,
Tidak disangka Hendra pun menyimpan nomor Angel. Katakanlah, ada apa? Apa kamu mimpi buruk lagi? Hendra sedang bekerja, tapi saat mendapat telepon dari Angel, dia segera menghentikan kerjaannya dan menanyakannya dengan serius. Dengan paman tampan atau ayah? Angel memegang keningnya sambil mengernyit dengan dilema. Ibu, kenapa ayah tiba-tiba hidup? Apa dia mumi? Siska sebenarnya sangat sedih, tapi dia hampir saja tertawa karena omongan Angel. Siska menarik tangan Angel sambil bertanya, kalau ibu bilang paman tampan yang kamu suka itu adalah ayahmu, apakah Angel akan merasa senang? Angel sangat terkejut. Mulutnya menjadi semakin lebar. Siska mengelus kening Angel sambil bertanya, Ibu, apakah kamu sedang sakit? Makanya omong kosong terus, apakah ibu serius? Serius. Angel memastikan untuk ketiga kalinya karena dia tidak percaya. Namun, ekspresi Siska sangat serius dan terlihat tidak sedang bercanda. Ya, apa kamu senang? Aku sudah memberitahunya. Dan beberapa hari lagi akan menjemputmu pulang. Angel berusaha mencerna kabar ini dengan terkejut. Dia dengan sangat semangat berkata, apa aku sudah punya ayah? Ya, kamu sudah punya ayah. Siska melihat Angel dengan senyuman yang terdapat rasa sedih. Angel sudah punya ayah, tapi Siska akan kehilangan Angel. Di malam itu, Angel sangat senang hingga tidak bisa tidur. Setelah mandi, dia memakai baju tidur merah muda melompat-lompat di atas ranjang. Setelah melompat-lompat, dia turun dari ranjang dan mengeluarkan kopernya dari gudang. Siska memanaskan segelas susu dan membawa masuk ke dalam kamar kebetulan melihat Angel yang sedang membongkar lemari. Angel, apa yang kamu lakukan? Angel sibuk melemparkan semua bajunya ke dalam koper. Ibu, kapan ayah datang jemput kita? Aku bereskan bajuku dulu, nanti kita langsung berangkat saat ayah datang. Siska memberikan susu kepada Angel sambil mengambil baju di tangan Angel. Kamu minum susu dulu, ibu yang bereskan bajumu saja. Ibu, bawa bintang lautku juga. Ya, boneka bintang laut ini adalah hadiah ulang tahun yang diberikan oleh Siska. Angel sangat menyukainya, bahkan tidur sambil memeluknya setiap malam. Siska memasukkan boneka bintang laut itu ke dalam koper. Angel duduk di samping tempat tidur sambil minum susu hingga sekeliling mulutnya dipenuhi dengan busa susu. Angel menggoyangkan kaki sambil bertanya, Ibu belum menjawab pertanyaanku. Kapan ayah jemput kita? Bab 108. Mungkin minggu depan. Siska membelakangi Angel sambil membereskan bajunya. Angel juga sudah memasukkan baju Siska ke dalam koper. Siska pun terharu hingga ingin menangis. Dia diam-diam mengeluarkan bajunya sambil mengingatkan, Angel, saat di rumah ayah, kamu harus mematuhi omongan ayah. Jangan selalu bermain game tablet di atas ranjang karena nggak bagus bagi mata. Ibu, bagaimana bentuk rumah ayah? Rumah ayah adalah sebuah villa yang sangat besar. Ada rak buku yang memenuhi satu sisi dinding. Ada kolam renang dan halaman besar. Wah, apa ayah adalah konglomerat? Dia nggak punya banyak istri, kan? Kalau dia punya banyak istri dan anak, lebih baik kita jangan mencarinya. Siska pun tertawa mendengar omongan Angel yang polos. Nggak, anaknya hanya kamu satu saja. Hendra bukanlah konglomerat. Hendra yang sekarang hanya orang kaya generasi pertama yang membangun usaha sendiri. Angel meminta Siska untuk menceritakan tentang ayahnya. Ketika jam 12 lebih, akhirnya Siska pun sudah mengantuk dan ketiduran dalam pelukan Siska. Angel bahkan mengigau, Ibu, setelah kita pergi ke rumah ayah, Ibu nggak perlu begitu lelah lagi. Siska menutup mulutnya dan hampir saja tidak bisa mengendalikan emosinya. Ternyata Angel begitu ingin pindah ke rumah ayahnya karena merasa Siska terlalu lelah. Rasa sakit dalam hati membuatnya mati rasa. Kesedihan dan keengganan yang tertahan di dada hampir meledak. Siska menundukkan kepala mencium kening Angel sambil menepuk punggungnya. Siska pun berdiri dan membereskan kopernya. Di dalam koper hanya terisi baju Angel satu orang. Gak,
anaknya hanya kamu satu saja. Hendra bukanlah konglomerat. Hendra yang sekarang hanya orang kaya generasi pertama yang membangun usaha sendiri. Angel meminta Siska untuk menceritakan tentang ayahnya. Ketika jam 12 lebih, akhirnya Siska pun sudah mengantuk dan ketiduran dalam pelukan Siska. Angel bahkan mengigau, "Ibu, setelah kita pergi ke rumah ayah, ibu nggak perlu begitu lelah lagi." Siska menutup mulutnya dan hampir saja tidak bisa mengendalikan emosinya. Ternyata Angel begitu ingin pindah ke rumah ayahnya karena merasa Siska terlalu lelah. Rasa sakit dalam hati membuatnya mati rasa. Kesedihan dan keengganan yang tertahan di dada hampir meledak. Siska menundukkan kepala mencium kening Angel sambil menepuk punggungnya. Siska pun berdiri dan membereskan kopernya. Di dalam koper hanya terisi baju Angel satu orang penjualan. Jelas-jelas gedung 1 dan 3 tidak begitu dekat. Tapi saat Siska hendak kembali setelah makan siang, dia malah bertemu dengan Hendra dari Zain di halaman kantor. Sepertinya Hendra dan Zain juga baru kembali makan dari luar. Zain dengan nada nakal berkata, "Kita memang sangat berjodoh. Di lingkungan kantor yang begitu luas, kamu malah bisa bertemu dengan kami." Setelah mengatakannya, Zain bahkan mengacungkan tanda jempol. Zain jelas-jelas bermaksud kalau Siska sengaja untuk bertemu. Siska hanya tersenyum sambil menjawab, "Kalau aku sengaja untuk berternu, kenapa aku nggak menemui saat Pak Hendra sendirian? Orang yang ingin kutemui adalah Pak Hendra saja, aku nggak tertarik pada Pak Zain." Kita baru nggak bertemu berapa lama, mulutmu malah menjadi suka melawan. Mungkin memang suka melawan, hanya saja dulu Pak Zain nggak tahu. Sekarang Siska sudah tidak punya apapun, jadi tidak ada yang perlu ditakuti lagi. Lagi pula, umurnya juga sudah tidak panjang, jadi dia akan melakukan apapun yang diinginkannya. Zain hanya menatapnya. Tiba-tiba, Zain teringat pada Angel. Lantai 6 adalah sebuah ruangan luas yang digunakan untuk acara tahunan dan berbagai perayaan. Seminggu lalu, bagian dari Departemen Perencanaan sudah mulai mendekornya. Dalam perayaan ini, semua tamu berpakaian dengan bagus dan elegan. Acara perayaan ini dimulai dengan kata-kata pembuka dari Zain, "Hari ini adalah perayaan 6 tahun grup SY." Sebenarnya hari ini dibuka oleh kata-kata sambutan dari Pak Hendra. Tapi kalian juga tahu kalau Pak Hendra gak banyak bicara dan hanya fokus untuk bekerja. Maka itu, hari ini aku mewakili Pak Hendra untuk memberikan pidato pembukaan. Tapi, Pak Hendra bilang kalau bonus hari ini akan membuat kalian menerima sangat kelelahan. Kata-kata yang diucapkan oleh Zain selalu menarik dan humoris. Bab 76. Semua orang langsung tertawa setelah mendengar kata-kata Zain, suasana perjamuan malam ini pun langsung menjadi meriah. Siska dan Nancy berdiri bersama di bawah panggung. Siska menyenggol Nancy dengan pundaknya sambil berkata, "Pak Zain begitu menarik, kenapa kamu nggak tertarik padanya?" Nancy langsung meliriknya sambil berkata, "Dia adalah orang yang berbeda ketika di rumah. Terkadang ada orang yang kelihatannya ramah di luar. Sebenarnya jati diri mereka sangat dingin. Tapi, terkadang ada orang yang kelihatannya dingin, sebenarnya memiliki jati diri yang ramah." Contohnya seperti Pak Hendra. Siska langsung menjawab, "Kamu memang mengerti cara untuk saling menyakiti." Zain lanjut memberikan kata-kata sambutan di atas panggung. Meskipun malam ini Pak Hendra nggak memberikan pidato, acara malam ini tetap harus dibuka oleh Pak Hendra. "Kami sudah menyiapkan sebuah kejutan. Nanti lampu sorot akan berhenti di seorang wanita dan wanita itu akan berdansa dengan Pak Hendra sebagai acara pembuka." Wah, plak, plak, plak. Suara teriakan yang meriah memenuhi seluruh ruangan. Hendra yang berdiri di pojokan bawah panggung langsung menanyakan Alex dengan tatapan dingin, "Ini ide siapa?" Alex dengan tegang menjawab, "Ini, mungkin ide dari Pak Zain dan Departemen Perencanaan." Tatapan Hendra yang tajam terhenti pada Alex. Alex buru-buru melambaikan tangannya sambil menggelengkan kepala berkata, "Intinya bukan aku." "Bukan aku, kenapa nggak membicarakan denganku dulu?"
Alex menjawab dengan suara kecil, bukankah Anda bilang acara ini langsung diserahkan kepada Pak Zain dan Pak Billy untuk mengurusnya? Jadi, mereka pun mengatur Anda untuk memberikan tarian pembuka. Aura di sekeliling Hendra terasa semakin dingin. Permainan pun dimulai, klak. Lampu seluruh ruangan langsung dimatikan. Sebuah lampu sorot putih mengelilingi semua orang. Nancy terus menatap lampu sorot itu. Tepat ketika lampu itu menyorot di sekeliling Kimiko, Nancy langsung menghampirinya dan mendorong Kimiko. Bam! Pada akhirnya, lampu sorot itu terhenti pada Nancy dan Kimiko yang didorong hingga terjatuh di lantai. Akan tetapi, karena terlalu banyak orang di bawah panggung, jadi tidak. Apakah dia mau berdamai? Nancy berdeham, kemudian pelan-pelan angkat telepon. Halo, ada apa mencariku? Apa kamu menyesal sudah mau menceraikan? Sebelum Siska selesai mengatakannya, Zain langsung berkata, aku di bawah kantormu. Cepat turun, ada yang mau kutanyakan. Zain datang ke kantorku, kamu mau membawaku untuk mengurus perceraian? Bukan. Entah kenapa Nancy merasa tenang ketika mendengar bukan untuk perceraian.